Di mana orang yang mampu membuka dokumen Alferic yang terkunci? Hello guys, plot twist banget. Secara mengejutkan, Ares yang selama ini menyandang julukan sebagai gen terbodoh dalam Alferic yang kelihatannya begitu penurut pada semua saran Dominic, dan seakan Ares nggak punya firasat apapun terkait tentang putranya yang dianggap hilang. Namun ternyata selama ini Ares sudah mengetahui keberadaan Arya Mohan. Bahkan secara diam-diam Ares telah memerintahkan orang terpercayanya untuk terus mengawasi kehidupan Mohan tanpa campur tangan yang akan membuat Dominic curiga. Arya Mohan, bertahanlah kamu. Kesulitan di luar sana gak lebih jahat dari rumahmu sendiri. Jangan kembali ke rumah Alferic sebelum kejahatan mereka terbongkar. Sudah terlalu banyak korbannya. Pertanyaannya, di mana orang yang mampu membuka dokumen Alferic yang terkunci? Nah, ini adalah suara batinnya Ares guys. Jidatnya sampai berkerut memikirkan hal yang sulit terpecahkan. Bahkan seorang hacker yang sangat hebat seperti Mr. F pun masih belum mampu membuka data sistem Alferic yang telah dikunci mendiang pasangan hacker sebelumnya. Nah, terkait isi dalam data itu, selain beberapa rahasia Alferic, juga hal terpenting yang ingin Ares ketahui adalah tentang keberadaan kakaknya, Danuel Alferic, yang selama ini bagaikan hilang di telan bumi baginya. Adegan pun beralih ke salah satu kamar di rumah mewah keluarga Alferic dan Casarius. Seakan ini adalah jawaban dari pertanyaan di benak Ares tadi, yaitu tato di punggungnya Blade, tulisan kode yang terdiri angka dan huruf, di antaranya terbaca akses. Mengingat Blade adalah Haruna, putri bungsu pasangan hacker yang dimaksud, maka kemungkinan besar sebelum meninggalnya kedua orang tuanya udah punya firasat buruk. Maka diam-diam mereka telah menuliskan kode-kode itu di punggung Blade. Jika analisa ini benar guys, yang jadi pertanyaannya, kenapa kode itu nggak langsung diberitahukan pada anak mereka yang lain, yaitu Lena atau Harry? Ataukah apakah Blade sadar saat mereka menato punggungnya di saat itu? Karena ditato itu sakit say. Lagian selama dilatih jadi senjata, masa iya ya Dominic atau Valerian atau yang lainnya nggak pernah mendengar atau melihat Blade punya tato unik berbentuk sebuah kode? Ataukah tulisan di tato itu bukan kode, namun justru nomor anggota Blade sebagai Ante Casarius? Masih misteri soal ini. Di adegan lain, malam itu Danuel Alferic meminjam telepon kantor tahanan untuk menghubungi Jordan Fernandez untuk minta bantuan Jordan bagaimana caranya memberitahukan Ares atau Cassandra tentang keberadaannya. Dan jika nggak bisa menemui keduanya, Danuel pun menyebutkan nama Axel Casarius yang sampai sekarang belum diketahui kondisinya. Sebagai penekanan dalam permintaan tolongnya, Danuel menyatakan bantuan ini akan menjadi sebuah hutang budi yang sangat besar. Kalimat singkat yang mengandung arti yang sangat dalam. Karena walau bagaimanapun, Danuel adalah keturunan tertua, pemimpin tertinggi keluarga Alferic, keluarga yang paling berpengaruh. Cepat atau lambat, Danuel akan segera keluar dari penjara dan akan bisa melakukan banyak hal dengan semua pengaruh nama besar keluarganya. Jadi jelas, Jordan langsung terpikir untung ruginya. Hal terpentingnya, bagaimanapun, jangan sampai skandalnya dengan dia di masa silam akan jadi polemik yang merugikannya di masa depan. Maka Jordan siaplah mencari cara membantu Danuel agar kesalahannya bisa dihapuskan dengan budi yang besar ini. Jadi Axel Casarius berpihak pada Alferic. Saya pernah sedikit mendengar hal ini dari Ares. Nah, ini adalah ucapan Jordan yang menutup pembicaraan singkat via telepon mereka. Dan ini cukup mengagetkan Danuel, karena setahunya selama ini Ares tuh nggak pernah merasa kalau Alferic dan Casarius berbeda jalan. Sementara bagi Jordan, ucapan ini sengaja agar Danuel tahu kalau Jordan itu termasuk sangat dekat loh dengan Ares, hingga Ares memberitahukan hal yang cukup rahasia tersebut.
Oke guys, mari kita masuk ke sesi analisa. Sejak kapankah Ares mengetahui kelicikan Dominic dan kapankah Ares mulai diam-diam menyelidikin keberadaan Arya Mohan? Masih ingat kan, Ares begitu percaya pada mama tirinya. Namun kesalahan besar yang Ares lakukan 17 tahun silam adalah menolak saran dari Danuel untuk menyerahkan 45% bagian warisan mereka pada Casarius. Maunya Danuel saat itu, mereka putus hubungan lah dengan orang yang sudah dicurigai sebagai dalang kematian mama kandung mereka. Sayangnya saat itu Ares berbeda pendapat hingga Danuel memilih pergi dari rumah itu. Gak lama kemudian, Maximian, menantu Dominic yang sangat berpihak dan setia pada Alferic, dinyatakan meninggal dunia secara mendadak. Lalu menyusul hilangnya Arya Mohan Alferic yang saat itu masih berusia sekitar setahunan, dengan tuduhan pasti dilakukan saingan bisnis mereka. Mirisnya, setelah berbagai macam keanehan dengan pencarian putra mereka, tetap aja di saat itu Ares masih mempercayai semua ucapan sang mama tiri. Sampai-sampai Cassandra dirumorkan setengah gila atau berhalusinasi saking stres kehilangan anak. Tadinya pengaruh kekuasaan Casarius pada Alferic masih sedikit terkendali karena Danuel masih selalu pulang rutin ya ke rumah tiap Sabtu Minggu mengajak Rose Serafina. Agar Rose bisa belajar sistem Alferic, sekalian Danuel memantau pergerakan Dominic. Hingga 5 tahun silam, tiba-tiba Danuel dan keluarganya menghilang lenyap bagai ditelan bumi. Anehnya, sepasang hacker handal yang diketahui bekerja setia pada keluarga Alferic meninggal dunia karena kecelakaan, dan mereka membawa rahasia penting, kunci sistem data Alferic yang sampai sekarang nggak ada seorang pun yang bisa membukanya. Nah, bisa jadi guys, semenjak kematian pasangan hacker itulah Ares mulai menyadari kelicikan Dominic Casarius. Karena sejak hilangnya Danuel, kekuasaan Casarius seakan makin besar. Walaupun di permukaan keluarga itu masih menundukkan kepala di hadapannya, namun Ares merasakan gerak langkahnya sudah nggak lagi sama. Kehidupan mereka mulai dikendalikan. Namun Ares nggak bisa berbuat banyak karena segala hal sudah terlanjur pengurusannya selalu diserahkan pada Dominic. Nah, beban pikiran inilah yang membuat Ares sedikit curhat pada Jordan sahabatnya bahwa Alferic dan Casarius sebenarnya sudah terpecah. Puncaknya sekitar 2-3 tahunan silam, Cassandra berhasil menemukan lagi titik terang kabar Arya Mohan yang diadopsi Pak Hari. Dan kali ini keyakinan Ares makin besar tentang betapa jahatnya Mama Dominic yang terus memanipulasi situasi yang seolah Pak Hari membawa Mohan pergi ke luar negeri. Namun lagi-lagi Ares tanpa daya karena nggak ingin wanita tercintanya pun ikut jadi korban kekejaman si Mama Tiri yang nggak segan memerintahkan membunuh siapapun. Maka Ares terus terlihat menurut dan percaya semua omongannya. Kemudian Ares dan Cassandra harus tinggal di London selama 2 tahunan mencari jejak yang gak pernah menginjakkan kaki ke sana. Hingga terbitlah sebuah postingan di media yang menampilkan sebuah iklan produk. Foto modelnya seorang remaja pria bernama Arya Mohan. Nah, saat itu hati Ares bergetar, seakan kontak batin bahwa pemuda itu adalah darah dagingnya. Maka Ares pun langsung ya diam-diam memerintahkan orang menyelidikinya. Namun Ares gak mau Cassandra tahu hal ini guys. Ares rela membuat istrinya sedih dan kecewa padanya asalkan sang istri tetap selamat dan baik-baik aja. Nah, jadi kemungkinan besar sejak itulah ya orang suruhan Ares diam-diam memantau kehidupan Mohan. Namun Ares nggak mau gegabah dan tetap membiarkan segala hal berjalan secara natural. Ares sengaja nggak memberikan Mohan bantuan apapun, apalagi berniat menemuinya secara langsung, karena dampaknya bisa akan lebih fatal untuk keselamatan Mohan. Ares pun tahu kondisi Excel yang harus terbaring tanpa daya di tempat tidur sekarang adalah atas perintah Dominic. Bayangin aja pada cucu kandung Dominic bisa begitu kejam, apalagi pada Mohan yang dianggap penghalang sebenarnya. Untuk sementara ini Ares hanya berharap ada sebuah keajaiban jalan keluar yang membuatnya segera menemukan orang yang bisa membuka kunci sistem Alferic. Bisa jadi diam-diam Ares pernah mencari beberapa hacker untuk membukanya, namun semua gagal, entahlah. Ditambah lagi Ares pun harus terus dijauhkan sampai ke Korea Selatan sana di bawah pantauan Valerian yang seolah hanya mendampinginya untuk urusan bisnis. Ares harus benar-benar bersikap sebagai aktor sejati, seolah begitu mendalamin perannya yang begitu patuh ya pada semua saran sang mama tiri.
Oke, ke adegan terakhir beralih ke teras kafe. Anggota startup sedang sibuk nih dan fokus memperhatikan grafik tiap video yang masuk di platform zona bakat. Bagi Harry, seharian itu semua berjalan lancar, aman, dan cukup tenang. Namun Harry tahu besok bisa nggak lagi sama dengan hari ini. Karena besok jam 7 malam Harry akan mengadakan pertemuan dengan Dominic Casarius. Harry siap guys mengorbankan dirinya seolah jadi bidak catur di sistem itu demi terbukanya beberapa hal terkait tentang Haruna dan kematian kedua orang tua mereka. Selain juga untuk membantu Alferic dan memulangkan Michael.